Selamat siang. Siang. Saya ulangi, selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Baik Bapak Ibu guru dan Ibu pimpinan, pada tempat ini saya atas nama CGP Angkatan 11 Ibu JD Resiana Suwan mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mengawali rangkaian kegiatan, kita akan berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Agnes Suma. Pada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami anak-anaknya mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena sampai saat ini kami masih tetap merasakan kasih dan penyertaan baik kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mulai dari kegiatan kami pada seri ini, kami mohon Engkau memberkati kami, Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, sehingga kegiatan kami pada siang ini Tuhan dari awal pertengahan diberkati dengan baik karena kasih dan sampai pada ya Bapa. Mendoakan Engkau bersama-sama kami, karena di dalam Yesus Kristus berdoa dan menyerahkan kegiatan ini hanya di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Agnes yang sudah memimpin kita doa pembuka kegiatan. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan sambutan singkat dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan kita pada saat ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang saya peroleh dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Jenny Resiana Suwan sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kupang. Salam untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita dan salam sehat selalu. Baik Bapak, Ibu Guru, dan Ibu Jenny yang saya kasihi dan saya muliakan, hari ini kita berkumpul di tempat ini. Saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya kita boleh berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Budaya positif ini perlu ada di sekolah supaya pembelajaran di sekolah ini bisa berjalan aman dan lancar. Karena itu hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Jenny Resiana Suwan, di mana Ibu akan berbagi kepada kita tentang budaya positif. Ya, mungkin kita sudah mendengar budaya positif, mungkin kita sudah melakukannya, tetapi biasa kita melakukan kita tidak tahu bahwa itu kita sudah lakukan. Karena itu melalui kegiatan hari ini kita disegarkan kembali. Dan kita juga bisa mengingat kembali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, yang mana di dalamnya ada budaya positif. Jadi kita juga mari mengikuti kegiatan ini, kita
sehingga kita mengikutinya dengan baik, kita boleh paham apa yang belum sempat kita lakukan di sekolah kita berhubungan dengan budaya positif. Mungkin lewat kesempatan ini kita bisa memahami dan lebih daripada itu kita bisa melakukannya dalam kegiatan proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita. Hari ini pun kita bersyukur karena Ibu Jenny mau berbagi kepada kita tentang budaya positif, ya, supaya kita lebih paham lagi tentang budaya positif. Dan juga kita mendukung sehingga kegiatan yang Ibu Jenny lakukan hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai berakhirnya, sehingga bisa mendukung Ibu Jenny untuk menyelesaikan kegiatannya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Yang mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan. Salam untuk kita semua. Salam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kepada kita pesan-pesan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kita berikan aplaus. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 11, yakni Ibu Jenny Tristiana Suwan. Untuk itu pada Ibu waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ada di depan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang dari SD, berasal dari SD Negeri Waipuntu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya dengan kerendahan hati dan dari hati yang paling dalam saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman sekalian, guru-guru hebat yang hari ini meluangkan waktu untuk ada bersama dengan saya di sini untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa budaya positif sangat penting bagi satuan pendidikan kita, baik itu budaya positif di sekolah maupun di dalam kelas kita. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari kita ikuti kegiatan ini sebagai proses untuk kita mengingat kembali atau kita melihat kembali akan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang ini, yang mana mungkin budaya positif ini kita telah laksanakan di sekolah kita, tetapi hari ini kita menyegarkan kembali pemikiran atau pemahaman kita tentang budaya positif. Dan kegiatan ini adalah kegiatan tugas dari calon guru penggerak, yaitu sebagai aksi nyata modul 1.4. Untuk itu dari tempat ini saya sangat bersyukur kepada kesempatan yang telah dilimpahkan pada siang hari ini, dan henti-hentinya saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dapat memberikan waktu, memberikan izin bagi kita semua untuk kita ada di tempat ini. Ya, mungkin kita akan masuk pada kegiatan. Baik Bapak Ibu Guru,
di awal kegiatan ini ada dua pertanyaan refleksi bagi kita, yaitu yang pertama, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan segala sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau karena ada dorongan dari dalam diri kita sendiri. Itu pertanyaan refleksi awal yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu adalah dua pertanyaan refleksi awal bagi kita. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu Guru atau Ibu Kepala Sekolah mungkin berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan refleksi yang pertama dan yang kedua di awal kita memulai kegiatan kita tentang budaya positif. Untuk itu, bila ada Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan pendapat tentang refleksi awal itu, saya berikan kesempatan. Ya, mungkin Pak Beki, silakan Pak Beki. Terima kasih Bu Jiri. Di sini kita lihat paparan refleksi awal, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau karena dorongan dari dalam diri kita sendiri? Ya, mungkin kalau dari saya, tentu dua faktor ini, baik itu faktor dari lingkungan atau dorongan dari dalam diri kita sendiri, itu pasti dijalankan baik secara kita sadar maupun tanpa kita sadari. Mungkin tambahan dari saya itu mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman lain ataupun dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Beki. Luar biasa Pak Beki telah memberikan tanggapan atas refleksi awal yang ada pada saat ini. Mungkin masih ada Ibu Kepala sedikit memberikan komentar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih buat kesempatan untuk saya melihat refleksi awal yang dipaparkan. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku. Di sini menuntut kita untuk bagaimana kita berperilaku. Kalau dari tadi tentang diseminasi budaya positif, maka kita harus berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan, hal-hal yang positif yang perlu kita lakukan. Lalu kenapa kita lakukan hal itu? Kita melakukan hal itu karena terdorong dari dalam diri kita untuk melakukan hal positif. Kalaupun ada terdorong dari luar, ya kalau hal yang mendorong kita itu positif dan kita merasa itu baik, pasti kita melakukan. Tetapi kalau yang mendorong itu halnya negatif, pasti kita tidak melakukan. Jadi diminta untuk kita melakukan hal-hal yang positif yang perlu kita lakukan supaya dalam kita membimbing anak-anak didik kita bimbing mereka menuju ke hal-hal yang positif. Ya, yang kedua, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita satu menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dua, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Memang dua hal itu kita lakukan
Ya, kadang-kadang kalau kita tidak rasa nyaman, tapi kita lakukan hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang negatif. Ya, kita lakukan itu karena kita tidak rasa nyaman. Mungkin dorongan yang ada itu membuat kita tidak nyaman, maka kita melakukan hal-hal yang membuat kita merasa nyaman. Dan kita juga melakukan hal itu untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Tapi usahakan supaya apa yang kita mau itu sesuai dengan budaya yang positif. Jangan yang kita mau itu menuju negatif, tetap kita melakukan itu. Itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah kita mau, tapi harus hal yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Luar biasa Ibu Kepala. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Kepala. Baik, terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Di sini kita lihat kembali dan juga apa yang dikatakan oleh Pak Megi tadi tentang berperilaku. Berperilaku ini dia merupakan tindakan. Tindakan di sini ada dua, yaitu perilaku yang sehat dan perilaku yang tidak sehat. Kemudian di dalam kita melakukan tindakan atau kita berperilaku itu ada dorongan dari dalam diri. Dorongan dalam diri ini berhubungan dengan kebutuhan seseorang, kebutuhan manusia. Ya, baik, mungkin di awalnya awal refleksi ini seperti ini, kita lanjut untuk lebih diperjelas lagi. Baik Bapak Ibu guru hebat, di sini kita melihat bersama tentang budaya positif sekolah. Apa itu budaya positif sekolah? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah definisi atau arti daripada budaya positif di sekolah. Baik, kita lanjut. Kita masuk pada konsep inti budaya positif. Di sini ada 6 konsep inti dari budaya positif sendiri. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma. Nanti kita lihat lebih jelas lagi perubahan paradigma itu seperti apa. Kemudian yang kedua, disiplin positif sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, ketiga, restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru pernah dengar kalimat atau kata seperti yang terpampang di depan, tetapi hari ini kita sama-sama belajar lebih mendalam lagi tentang kedelapan konsep inti yang terdapat dalam budaya positif. Baik Bapak Ibu guru, kita ada pada paradigma. Tetapi sebelum kita melanjutkan, mari kita coba bermain ilustrasi seperti ini. Jika kita menggenggam erat suatu barang yang berharga, saya ulangi, jika kita menggenggam erat sesuatu atau barang berharga kita, lalu ada orang yang berusaha merayu kita karena ingin melihat atau mengambil barang tersebut dari genggaman kita, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin di sini saya minta Bapak Ibu guru bisa berpendapat tentang ilustrasi yang ada. Saya ulangi, jika kita menggenggam erat sesuatu atau barang berharga kita, lalu ada orang yang berusaha merayu kita karena ingin melihat atau mengambil barang tersebut dari genggaman kita, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya minta Bapak Ibu guru ada yang bisa memberikan
waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, mungkin Ibu isi. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dari ilustrasi yang ada itu. Jika saya memiliki sesuatu barang yang berharga, lalu ada orang yang berusaha untuk mengambil dari diri saya, mungkin kalau dia hanya mau melihat saja ya pasti saya kasih tunjuk saja. Tapi untuk kalau dia mau mengambil pasti saya tidak mau, karena saya merasa bahwa barang itu sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Yesi, luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yesi. Iya, mungkin ada pendapat lain, Pak Deson, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya mengenai dengan perubahan paradigma bermain ilustrasi tentang orang lain, dan itu adalah hal yang saya miliki dan saya capai mungkin dari kehidupan saya atau tenaga saya, dan itu adalah hal yang sangat berharga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Deson. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Pak Deson. Terima kasih buat Ibu Isi dan Pak Deson yang telah memberikan pendapatnya tentang ilustrasi, tentang ketika kita memiliki sesuatu barang yang kita anggap begitu berharga dan orang lain berusaha untuk mengambil dari diri kita dengan berbagai cara, yaitu merayu, membujuk, dan segala cara dihalalkan untuk mendapat barang itu, tetapi kita terus mempertahankan. Bila barang itu sangat penting dan berarti bagi kita, saya yakin saya juga pasti saya pertahankan, saya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Tetapi jika barang itu perlu dilihat atau bisa berbagi dengan orang lain, ya mungkin saya bisa memberikan itu. Tetapi bila itu merupakan sesuatu yang sangat privasi atau untuk kepribadian saya, mungkin saya tetap mempertahankan. Jadi itu ilustrasi ini mengingatkan kita atau membawa kita untuk melihat lagi tentang fungsi kontrol dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita memiliki sesuatu dan bila orang lain mau ambil, itu tergantung dari kita. Misalnya saya mengepal satu barang berharga di setting telapak tangan, orang paksa untuk membuka setting telapak tangan ini, kalau menurut saya tidak perlu untuk orang lain itu ketahui, saya akan mempertahankan itu terus. Jadi itu kembali pada diri kita dan juga kebutuhan, tergantung kebutuhan dari diri kita sendiri. Ya, itu mungkin membawa kita untuk datang pada perubahan paradigma. Mungkin lebih perjelas lagi kita akan mempelajarinya lebih dalam. Baik Bapak Ibu Guru, kita lihat bersama tentang perubahan paradigma dan teori kontrol, ilusi kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Itu ilusi guru mengontrol siswa. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat masalah dapat menguatkan karakter. Itu paradigma yang lalu itu seperti itu. Yang pertama tadi ilusi guru mengontrol siswa, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat masalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sadar tidak sadar itu sepanjang ini terjadi di dalam kehidupan kita, terkhususnya bagi kita Bapak Ibu Guru. Mungkin
ketika kita melihat ilusi-ilusi yang ada itu memang betul, itu terjadi di dalam diri kita sebagai guru dan sebagai murid. Mungkin saya kasih contoh. Kita berpikir bahwa guru mengontrol siswa, tetapi di sini misalnya kalau Ibu Esi ada di dalam kelas, anak-anak pasti tenang. Tetapi ketika Ibu Esi keluar dari kelas, anak-anak pasti ribut. Nah, itu paradigma. Nanti kita akan lihat perbandingan antara yang paradigma yang lalu dengan paradigma yang baru. Ilusi kritik membuat masalah dapat menguatkan karakter. Itu yang terbawa di kita. Dan itu saya sadar itu ada di dalam saya sendiri. Kemudian bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini guru ya pasti kita berpikir bahwa saya guru, lalu anak harus ikut saya karena memang saya guru, jadi anak harus selalu menuruti saya. Ya mungkin seperti itu. Lanjut. Baik Bapak Ibu Guru, kita lihat lanjutannya tentang perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat ada 6 kalimat yang ada di sini, yaitu yang pertama di bagian stimulus respon itu tentang paradigma yang selama ini kita anut. Kemudian teori kontrol dia punya pemahamannya berbeda. Kita lihat di sini yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu misalnya kita yang punya anak kecil, kalau dia rewel pasti kita bujuk dengan berbagai cara. Tetapi ketika bujukan-bujukan itu tidak dihiraukan, maka kekerasan atau pemaksaan yang akan terjadi. Nah, itu stimulus respon, artinya pemikiran yang awal. Di sini teori kontrol bilang kolaborasi atau kerjasama menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa berdiskusi atau sepakat untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Kemudian yang berikut, model berpikir menang kalah. Di sini teori kontrol bilang model berpikir menang, tidak ada yang kalah. Artinya tidak ada yang korban di sini. Tetapi di sini kita harus menang. Mungkin nanti kita lihat di ulasan berikut itu ada lebih memperjelas tentang hal-hal seperti ini. Kadang kita sebagai guru kita terus mempersalahkan kita dengan siswa ketika ada masalah, kita selalu mempersalahkan dengan tidak melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya siswa itu butuhkan. Itu seperti itu. Tetapi di sini kita dituntun oleh teori kontrol ini, dia bilang harus menang, tidak ada yang kalah di sini. Baik itu yang korban maupun yang pelaku itu dia sama-sama dia harus kita stabilkan. Ya seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi, kita masuk pada disiplin positif. Contoh, seorang siswa ini contoh kasus. Seorang siswa menjatuhkan tabung reaksi ketika melakukan percobaan atau eksperimen. Ada 2 kemungkinan reaksi yang akan muncul. Itu reaksi pertama dan reaksi kedua. Reaksi pertama, guru mengatakan kepadanya dengan keras, "Bagaimana kamu ini? Memegang itu saja tidak becus." Kemudian anak tersebut diminta keluar dari laboratorium atau lab. Reaksi kedua, guru mengatakan kepadanya bahwa ada cara tertentu untuk memegang tabung reaksi. Kemudian diberitahukan bahwa pecahan kaca dan bahan kimia tersebut bisa membahayakan bagi siapapun. Dia diminta untuk mengganti alat tersebut sebagai konsekuensi karena telah memecahkannya.
Ya, itu seperti itu. Jadi kita bisa berefleksi kita ada di reaksi yang mana. Saya mungkin selama ini ya saya ada di reaksi yang pertama. Itu seperti itu. Jadi di sini disiplin positif itu dari kasus yang ada. Disiplin positif itu adalah program yang dirancang untuk mengajarkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Murid termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri selaras dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu seperti itu. Ya. Ya, kita lihat bersama di sini nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin kita pernah dengar itu nilai-nilai kebajikan universal itu seperti ini. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Ini contohnya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini kita sudah tidak hal yang baru lagi, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh setiap anak atau setiap murid yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi nilai positif ini dia lebih menitik beratkan pada karakter. Ya. Baik, kita lanjut pada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Ini kita ingat kembali di pertanyaan terbuka tadi, refleksi awal. Yaitu yang pertama itu untuk menghindari tindak ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Motivasi eksternal atau dari luar. Dia hanya melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya kita anak-anak kalau dia harus masuk mereka untuk belajar. Kamu harus belajar. Ketika kau dapat ranking 1, maka ibu akan memberikan kau hadiah. Nah, itu anak akan belajar. Dia akan belajar dan dia akan berusaha hanya untuk mendapatkan apa yang kita janjikan. Tetapi ketika kita tidak memberikan sesuatu, maka dengan sendirinya dia tidak akan melakukan hal tersebut. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini di sini anak berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika dia menyadari bahwa dia harus belajar, karena dengan belajar adalah cara untuk meraih masa depan agar menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia di masa yang akan datang. Itu seperti itu. Itu masuk dalam motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Jadi motivasi internal ini adalah tujuan daripada disiplin positif. Nah, di sini yang kita harus tanamkan pada diri anak-anak adalah bagian ketiga. Agar menyadari, menghargai diri sendiri. Artinya segala sesuatu yang dilakukan itu betul-betul dia merasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk melakukan hal yang positif demikian. Bukan pada poin 1 dan poin 2. Nah, ini yang kita hati-hati di sini. Ini materi hari ini dapat membuka pemahaman kita tentang hal tersebut. Iya. Nah, kita lihat bersama di sini ada konsep disiplin dan identitas gagal. Ini ada identitas gagal, yaitu yang pertama hukuman.
hukuman itu dia menyakitkan, hukuman itu tidak nyaman, hukuman itu dia memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang kelima, murid menjadi rendah diri. Itu hukuman yang selalu kita berikan kepada apabila kita selalu memberikan itu kepada anak-anak. Sedangkan di sini konsekuensi itu yang pertama membuatkan jangka panjang, yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Jadi misalnya anak diberi konsekuensi hari ini, lu kerja ini karena kesalahan, maka dia melakukan sesuatu hal sebagai konsekuensi ketika dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita tidak mengontrol kembali, dia akan kembali melakukan kesalahan. Jadi ini kita perlu terus memantau atau monitoring. Kemudian yang berikut stimulus respon. Ya. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu tentang poin-poin tentang konsekuensi. Kemudian yang berikut adalah penghargaan. Penghargaan ini yang pertama tidak efektif ketika kita selalu memberikan penghargaan kepada anak seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak lain, maka anak lain dia bilang, oh main itu anak terus yang menjadi pusat perhatian dan sebagainya. Maka muncullah sifat diri. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu tidak dari dalam diri, tetapi ada dari faktor luar. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Itu juga sebenarnya tidak kita dengan sendirinya kita melakukan suatu untuk mematikan kreativitas anak. Kemudian merampas hak anak untuk menghargai dirinya, karena sesungguhnya di dalam dirinya memiliki sesuatu potensi, tetapi dengan hal-hal kebiasaan yang punya diri sendiri. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, kita datang pada keyakinan kelas. Di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, selama ini mungkin nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Kemudian dilarang dengan orang lain. Nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kalau kita tidak ganggu orang lain, itu kita meyakini bahwa kita telah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan juga berkomitmen untuk disiplin. Karena jika kita merawat, otomatis kita mengganggu orang lain. Guru sementara mengajar lalu macet karena kita baru datang dan kita alihkan perhatian. Kemudian kita berkomitmen. Kemudian yang berikut dilarang melakukan kekerasan. Kalau kita melakukan kekerasan itu nilai keyakinannya adalah menjaga keselamatan dan juga menghormati orang lain. Yang berikut, contoh di sini dilarang menggunakan narkoba. Itu nilainya adalah menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai yang ada adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker itu menjaga keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi keselamatan orang lain. Itu nilai keyakinan yang ada. Jadi di sini kita tidak hanya berpikir tentang diri kita, tetapi kita berpikir tentang kenyamanan hidup orang lain. Baik Bapak Ibu Guru, tadi kita sudah di depan itu kita menyinggung tentang restitusi. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang restitusi, sebetulnya kita melihat kembali kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Yang berikut penguasaan. Yang
Keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Ya, kita lihat satu-satu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ketika kesehatan, rumah, dan makanan ini sudah terpenuhi, maka otomatis psikologis pada kebutuhan kita perasaan kita akan merasa aman. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba dan menarik. Ya, ini perhatikan dengan kita dulu bahwa setiap hari ini kita bertemu dengan anak-anak didik kita dengan latar belakang, dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi di sini kita perlu memahami kebutuhan daripada anak didik atau peserta didik. Jadi memang di sini berat. Kadang kita kurang memahami akan kebutuhan anak, maka yang kita lakukan itu hanyalah kehendak daripada kita, tetapi kita tidak melihat akan kebutuhan atau pilihan daripada anak didik. Ya. Kemudian yang berikut tentang kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi tampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan rasa harga diri, memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, meliputi sistem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, kekuasaan atau pengakuan atas sesuatu yang telah kita lakukan atau kita miliki. Misalnya kita memiliki skill seperti apa, tentu kita butuh pengakuan. Itu kalau kita melakukan sesuatu hal yang berprestasi lalu tidak ada respon dari orang lain, pasti kita jadi sedikit yang terbaik, tetapi tidak ada respon dari orang lain. Atau misalnya anak melakukan sesuatu terus tidak direspon, maka pasti kita membutuhkan yang namanya pengakuan atas kemampuan kita. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Semua orang pasti memiliki kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Itu kata Glaser. Menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Nah ini kembali ke dulu kesenangan daripada anak didik. Kesenangan ini tentu memang kita harus memahami kebutuhan anak-anak tentang perasaan senang. Karena kita di sini yang kita buat anak suka atau tidak suka itu yang kita lakukan di sini. Mungkin di dalam kita memberikan materi atau kita memberikan sesuatu kepada anak-anak. Kadang anak-anak ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi di sini kita akan melihat kembali kebutuhan daripada peserta didik sendiri supaya apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai. Ya, anak-anak. Kita lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima itu menjadi kebutuhan berikut. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan yang koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu
hidup, teman kerja, binatang pelihara. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi di sini pada kasus anak ini? Dia sambil kerja tugas, tetapi dia waktu menyanyi. Kemudian kita bilang lebih baik dia karena berisik. Nah, padahal dia punya keinginan atau senang untuk bernyanyi. Kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan di sini? Ada yang bisa menjawab? Pada kebutuhan akan apa? Kesenangan. Karena memang dia senang bernyanyi. Ya, aku Pak Deso. Kemudian yang kedua, ibu tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu ibu Agnes karena itu biasa aku kalau pakai sesuatu yang baru, kalau ibu tidak singgung itu mengurangi. Itu kebutuhan dia pengakuan bahwa dia punya sesuatu yang baru atau yang bagus, dia butuh pujian. Iya, jadi seperti itu. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma begitu saja, dengan ibu guru saja. Itu kebutuhan kan? Ibu guru saya ngomong harus mereka ngomong dengan terus. Akhirnya dia ikut aksi-aksi yang lain. Itu dia membutuhkan perhatian atau kebebasan. Jadi biasa anak ada kayak tambahan atau gerakan tambahan, kita cek sudah dia punya sesuatu yang kurang yang perlu dipenuhi. Kemudian yang berikut aku segar, gambar itu tidak rapi, atau dia tidak suka, gambarnya tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan apa yang ada di situ? Dia tidak mau. Dia tidak suka. Ya, masih yang ada itu masih dia diejek karena dengan gambar tidak bagus. Akhirnya dia merasa rendah diri. Ya, itu beberapa contoh. Ya, kita masuk pada posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru itu dia memiliki kontrol sebagai penghukum. Yang kedua itu guru dia pembuat merasa bersalah. Dia fungsi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian itu yang kelima adalah manajer. Ya, pendukung. Kalau guru itu fungsi kontrolnya sebagai pendukung, guru akan menyerahkan posisi pendukung itu dia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah, itu guru bertindak sebagai pendukung. Yang berikut, selalu yang terakhir selesai, itu guru bertindak sebagai pendukung. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan caranya dia bukan caranya guru sendiri. Itu guru sebagai pendukung. Nah, hasil dari guru bertindak sebagai pendukung atau fungsi kontrol sebagai pendukung, kemungkinan murid marah dan diberikan. Itu sadar atau tidak sadar kita menciptakan hal demikian. Ya, lanjut. Ya, di sini fungsi kontrol membuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan cemburu akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?
itu membuat merasa bersalah. Kemudian bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan selalu mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Hasilnya, murid akan merasa bersalah, bersama teman mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati. Murid-murid menahan perasaan. Ini kalau guru fungsi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Ini hasil akhirnya seperti ini. Fungsi kontrol sebagai teman. Guru akan berkata, ayo bantulah diri bapak ya. Ayo. Ingat tidak bantuan apa selama ini? Itu tenang. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi tenang adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hasil dari teman ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa menggunakan guru tersebut untuk membantunya dan tentu dalam bersama dengan guru atau orang lain. Itu benar. Fungsi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Itu sebagai pemantau. Peraturannya apa? Dia akan kembali peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Itu pemantau. Sanksi atau konsekuensi apa yang akan terjadi? Misalnya anak melakukan kesalahan, itu sebagai pemantau kita akan kembali. Kalau tahu peraturan di sekolah ini harus seperti apa, itu guru bertindak sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan apa yang telah digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan atau cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Artinya guru berfungsi di situ yang mengontrol murid. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Fungsi kontrol sebagai manajer, ini yang sudah lima. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya atau apakah kamu mempercayai apa yang telah kamu lakukan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa yang telah diberikanmu. Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya kita memberikan kesempatan kepada anak atau pembuat masalah tadi untuk memperbaiki diri. Seorang manajer bukannya memisahkan diri dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke
hukumnya dengan lebih kuat, lebih baik dan lebih kuat. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Ya, mungkin di sini kita sebagai guru kita diarahkan untuk lebih di Indonesia. Ya, kita lanjut lagi pada institusi. Ya, tadi sebelum kita masuk di sini kita sudah melewati 5 kebutuhan asal manusia. Di sini segitiga institusi. Ini ada masalah ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan atau melakukan suatu hal. Yang pertama di sini yaitu kita menstabilkan identitas. Segitiga institusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Ketika menstabilkan identitas ini, contoh kalimat yang disampaikan itu kita mengatakan seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas. Ketika anak dalam melakukan suatu pelanggaran, menstabilkan identitas dengan contoh setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu saja, tetapi semua orang itu punya dapat siapa saja dapat melakukan kesalahan. Kemudian kalimat yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya masih ada orang lain yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian menstabilkan identitas, setelah itu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan contoh kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya ada anak yang terlambat, pasti kita menanyakan kenapa kau terlambat. Karena kita lupa dan kita hanya fokus kita malas sampai selesai. Kemudian kalimat yang berikut, ada cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, misalnya anak terlambat, lalu kita tanya kenapa saya masukkan ke rumahku ambil air. Ya, kita bisa menanyakan masih ada cara lain untuk bantu orang tua ambil air. Misalnya solusinya dia bilang, oh sore hari nanti saya bantu dia saya mama ambil air. Jadi pagi itu saya hanya fokus untuk datang sekolah. Itu dia masuk pada validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang berikut yaitu mendengarkan keyakinan. Contoh pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau setiap hari terlambat terus, kira-kira kau boleh jangan kehidupan itu seperti apa? Masih mau terlambat terus kan? Ya, pasti dia menyampaikan apa yang menjadi keyakinan atau apa yang mungkin Anda dengar, itu pasti dia sampaikan. Nah, hal itulah yang menjadi dasar untuk dia dapat memperbaiki dia punya kesalahan. Atau nilai apa yang telah kita sepakati, itu kembali ke kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi pasti dia bilang saya sudah melanggar nilai tidak disiplin. Nah, ketika melanggar nilai tidak disiplin itu kira-kira merugikan atau tidak? Merugikan karena apa yang saya sudah sepakati, saya sudah sampaikan, saya langgar. Dan itu berefek pada saya karena saya terlambat terus. Dan itu suatu tidak baik untuk lingkungan di sekitar saya. Itu mungkin baik, untuk lebih memahami lagi mungkin tentang restitusi atau kasus satu, mungkin kita ambil satu kasus saja. Di sini siswa mengambil karakter teman tanpa izin. Ini penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Di sebuah kelas seorang siswa bernama Andi melihat mainan kecil milik Budiman diletakkan di atas meja. Tanpa izin, Andi mengambil mainan tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ketika Budi mencari mainannya dan tidak menemukannya, dia merasa sedih dan melaporkan kejadian
ini kepada guru. Guru kemudian menemukan bahwa Andi yang mengambil bayi itu. Penyelesaian bisa. Ini langkah untuk menyelesaikannya, menstabilkan identitas. Guru mengajak hadir berbicara secara pribadi dan mengatakan bahwa setiap orang bisa saja tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ini menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Namun Andi biasanya dikenal sebagai anak yang jujur dan suka menolong. Itu guru kasih dengan menstabilkan identitas dengan cara seperti itu. Memberikan Andi merasa dihargai sebagai pribadi yang baik meskipun dia salah membuat kesalahan. Langkah kedua, memvalidasi tindakan. Guru kemudian bertanya kepada Andi, apakah menurutmu mengambil barang orang lain tanpa izin hal yang benar atau hal yang bagaimana? Pandanganmu jika seorang mengambil barang milikmu tanpa izin, guru membantu, tulisannya kecil. Guru membantu Andi menyadari bahwa dia sebenarnya memahami nilai kejujuran dan saling menghormati. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah Andi mengakui kesalahannya, guru memintanya untuk mengembalikan mainan tersebut dan meminta maaf kepada Devi. Guru juga mengajak Andi berpikir tentang bagaimana bisa memperbaiki tindakan di masa depan. Seperti selalu meminta diri terlebih dahulu sebelum meminjam barang orang lain. Ini contoh penyelesaian suatu kasus menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bukan satu tapi di sini kita akan di dalam kelas atau di dalam keseharian. Setiap hari ini kita tidak lolos dengan macam. Jadi bagaimana ini juga saya menyadari banyak hal yang saya menekun dari guru berapa tahun, 16 tahun. Tetapi dalam ini saya itu tidak paham. Jadi tidak tahu atau membuat atau anak itu bebas atau tidak. Tetapi ketika belajar diri ini, bagaimana kita berlaku sebagai guru dalam mengenai mungkin langsung dengan saya akhirnya kita ada buah dan nanti saya dari teman guru hebat bisa merespon merefleksi apa yang awalnya sampai saat ini mungkin sedikit sudah terjadi tahu nanti apa saya doa Allah selama dan saya ada di tahap refleksi dan diseminasi budaya yang bergerak itu dari awal sampai selesai. Saya sendiri merasa senang mengikuti kegiatan ini. Memberikan kepada kita pandangan-pandangan yang lama dikeluarkan dan juga dari yang lama itu. Karena itu melalui kegiatan ini ada yang telah dipaparkan kepada kami untuk bisa merubah paradigma dari anak yang baru, di mana semuanya berpusat pada siswa. Kita tidak, dan kita harus laksanakan berdasarkan kesepakatan bersama siswa dan apa yang kita mau siswa sehingga kegiatan itu berjalan bersama dan siswa senang dengan tanggung jawab atas apa yang ada. Yang dibuat itu benar, dia tahu yang dibuat itu benar dan dia bertanggung jawab. Dan mungkin materi ini baik untuk kita hari ini kita mendapatkan pengalaman depannya kita bisa melaksanakan tugas kita dengan ini. Dan kali ini walaupun materi ini ada pada kita, kita juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin saya dapat sampai ke dalam
yang Baik, terima kasih Ibu Tim telah 11 Bapak Rekam. Sebagaimana yang dijelaskan Tim itu meliputi dalam hal rekam seperti itu. Yang pertama itu perubahan paradigma, yang berikut konsekuensi lima kebutuhan dasar posisi kontrol dan kami merasa berterima kasih sekali. Setelah materi yang disini kami bisa berubah kalau kemudian sudah terjadi di tidak nyata khususnya terhadap ketika dia melakukan kesalahan itu apa yang sebenarnya cara diberikan. Jadi kami berterima kasih kepada Ibu selaku dalam program kita berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Ibu Miki, baik Riki dan juga kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Miki. Menurut Pak Miki tadi selama ini kita selalu artinya ada yang kuat dan ada yang lemah karena kita guru, jadi kita selalu melihat kembali apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi apa yang telah disampaikan teman-teman yang lain ada yang masih mau berpendapat. Kajem dengan Ibu Kepala dengan Pak Miki. Jadi kita melihat kegiatan hari ini kita mengenal tindakan yang dilakukan terhadap suatu perkara di sekolah kita sebagai hukuman dan kemudian positif yang kita kenal ini dengan restitusi. Perbedaan hukum merupakan tindakan tidak terencana atau tiba-tiba bersifat itu hukum dan tanpa konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati sebelum. Jika berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang kesalahan mereka dan mengatakan kembali harga diri. Dan hukum bukan begitu cara kita belajar. Restitusi mengumpulkan kesalahan itu yang kali menangani menggunakan restitusi, jadi tidak ada yang korban, tidak ada kesalahan. Restitusi adalah proses yang tulisan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih positif. Restitusi juga proses berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka berikan. Dengan budaya kita nasional sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang dapat menuntut tumbuh hidup yang kekuatan. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua yang disepakati dan dilaksanakan, maka semuanya akan terwujud. Jadi budaya positif ini dapat terwujud ketika ada kerjasama antara kita, baik itu dari Ibu Kepala sendiri, Bapak Ibu Guru dan juga siswa dan juga orang tua siswa. Itu untuk kolaborasi atau kerjasama yang baik untuk bagaimana kita mendukung budaya positif di satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu Guru, dengan demikian maka kegiatan kita telah berakhir. Dari tempat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan. Bila masih begitu terdapat kekurangan atau kesalahan yang terdapat pada penyampaian saya hari ini, saya mohon maafkan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak khusus untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat sekalian, dan juga Pak Miki yang bertindak sebagai operator pada siang hari ini, Ibu Roy sebagai kameramen dan juga teman-teman lain yang telah mendukung saya dalam melakukan kegiatan hari ini. Tidak ada sesuatu yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Guru adalah ucapan terima kasih. Tuhan yang punya berkat yang akan membalas semua yang telah Bapak Ibu Guru lakukan kepada saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.
Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa penyampaian materi diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh calon guru punya nama Uji Tuhan. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Uji. Nah, kita sampai di akhir kegiatan karena tadi kita awali dengan doa, maka kita menutupnya dengan doa pula yang akan dibawakan oleh Ibu Yustina. Pada Ibu, waktu persilakan. Semua kegiatan yang telah kami jalankan hari ini boleh menjadikan suatu berkah dan kedorong mereka sebagai guru di hari-hari kemudian. Bapak dan kuasa setelah ini kami kembali ke rumah masing-masing atas semoga poin sendiri berkasih Terima kasih kepada Ibu Kris yang sudah kita bantu. Kegiatan kita telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pedoman bagi kita sekalian dalam mengikuti karir kita. Terima kasih kepada Ibu pimpinan juga yang sudah mendukung kegiatan ini dan juga teman-teman sekalian. Atas semua puji ini dan juga terima kasih banyak. Kegiatan terima kasih. Shalom. Sejahtera dan sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Kita foto di sini, toh.